I'lam di situ anna nususal kitabi wa sunnatil lati la tusi kada afarat bi ilzami jami'il mukallifina bil amali bil kitabi bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata pengarang, ketahuilah ya bahwa sesungguhnya cerita-cerita atau teks-teks dalam kitab dan sunnah itu la tusi, tidak terhitung banyaknya, kurang lebih begitu banyak sekali ya, banyak sekali yang telah mewajibkan kita untuk berpegang seluruh mukallaf beramal dengan kitab dan sunnah rasulnya. Wajib seluruh mukallaf wajib berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa arti mukallaf, ibu-ibu? Hah? Apa arti mukallaf? Nah, mukallaf kembali lagi kepada wazan tadi, dari kallafa yukallifu mukallaf, orang yang sudah dibebani hukum syariat, sudah dibebani. Maaf cakap, anak-anak kita perempuan sudah menghitung bulan, sudah mukallaf. Anak kita laki-laki sudah mimpi basah, sudah mukallaf, sudah dibebani hukum syariat. Jadi ini Bapak Ibu guru SD, itu rata-rata anak SD kelas 6, kelas 5 itu perempuannya sudah ya menghitung bulan. Makanya ini para ibu guru, bapak guru wajib menekankan salatnya. Bahkan kata Rasul, dari mana dimulai salat itu? Nah, dari umur 7 tahun. Ya. Apa itu hadisnya? Muru auladakum bis salat idza balagu berapa? Sab'a sinin ya, wa qribuhum 'alaiha idza balagu asyra sinin. Nah, suruh anak-anakmu itu untuk belajar sholat ketika berumur 7 tahun. Umur 7 tahun keras kepala, tidak mau pukul mengajar. Nah, diawali dari situ. Bahkan itu dari bawah lagi, dari kandungan lagi sudah diajar oleh seorang orang tua. Nah, kenapa? Begitu 3 bulan 10 hari dimasukkan roh, anak itu sudah berfungsi telinganya, sudah direkam perbuatan mamanya, sudah direkam itu. Baru ya 3 bulan 10 hari sudah tahu, 4 bulan 10 hari sudah direkam perbuatan mamanya. Jadi hati-hati. Makanya Rasul mengatakan al-ummahatu, apa artinya? Sambungannya al-ummahatu madrasatul ula. Para ibu adalah guru terbesar dalam sebuah rumah tangga. Guru terbesar. Kenapa? Yang akrab dekat selalu dengan anak-anak adalah para ibu. Kami adalah menteri luar negeri, ibu-ibu menteri dalam negeri. Sudah, ini waktu kita. Lalu kita ikuti firman Allah, wa qala Allah Ta'ala, auzubillahi minasyaitonir rajim, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ini firman Allah yang pertama, terdapat dalam surah yang kedua ayat 170. Ya. Itu surah yang kedua. Ya. Surah berapa itu? Surah Al-Baqarah ya. Ya, surah yang kalau tidak salah itu Al-Baqarah. Coba dilihat. Ittabi'u ma unzila ilaikum. Sebenarnya itu pada hadis itu ada benderanya, karena itu mad yang ismul fasil. Kemudian juga pada min dunihi itu juga ada bendera, masih mad jaiz. Kemudian pada aulia itu ada bendera karena dia mad wajib muttasil. Cuma mereka tidak taruh benderanya. Nah, sudah terjemahannya. Ittabi'u, ikutilah ma unzila ilaikum mir rabbikum.
apa yang diturunkan Allah kepada kamu dari Tuhanmu, wala tattabi'u min dunihi, dan jangan kamu ikuti selainnya menjadi pimpinan, qalilan ma tazakkarun, namun demikian sedikit benar yang mengambil pelajaran. Nah, ini kewajiban berpegang kepada Al-Quran. Nah, kemudian kita lihat lagi pada penjelasannya, al-muradu bima anzala ilaikum wa huwa al-Qur'anu wa sunnatu al-bayyinatu lahu la ara'a ar-rijal. Nah, di sini jelaskan yang dimaksud dengan bima anzala ilaikum huwa al-Qur'an, itulah dia Al-Quran, was sunnah al-mubayyinah, yang sunnah Rasul fungsinya sebagai al-mubayyinah, penjelas terhadap Al-Quran yang bersifat umum itu fungsinya. Kemudian la ara'a rajul rijal, ya, tidak diharapkan sebagai pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat seseorang, ya. Jadi orang per orang kita tidak harap pemikiran-pemikiran seperti pendapat-pendapat itu. Nah, ini langsung saya bedah terus terkait dengan mazhab. Ya, Bapak dan Ibu diupayakan jangan terkecoh dengan mazhab. Mazhab itu penting. Tapi ingat, sistematika istimbatnya begini, di atas firman Allah. Kalau memang sudah jelas dalam firman Allah, sudah bisa dilaksanakan, tidak usah turun ke bawah ke hadis. Contoh tentang uduk, fardu uduk, berapa yang wajib uduk itu, Bapak dan Ibu? 4. Dijelaskan dalam surah apa? Cepat sedikit. Al-Maidah ayat ke berapa? Ayat ke-5. Nah, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Itu. Nah, ayat ke-6. Ya, surah ke-5 ayat ke-6. Ya, surah ke-5 ayat ke-6 Al-Maidah. Itu uduk yang wajib 4. Dalam fikih disebut 6, ditambah awal niat, ditambah akhir tertib, urutan. Apa urutannya? Wajah, tangan, kepala, kaki. Itu maksud dengan tertib. Ya, jadi bukan apa itu kaki dulu, nggak boleh. Kalau memang sudah bisa dilaksanakan, itu tidak perlu turun ke jenjang kedua. Tapi dikarenakan itu masih umum, belum utuh 100% uduk tadi, perlu kepada al-bayyinah, penjelasan. Contoh, faghsilu wujuhakum, basuh wajahmu. Ada pertanyaan di sana, mana sih wajah itu? Mana sih batas wajah itu? Al-Quran tidak menjelaskan, tapi hadis menjelaskan. Batas atas pangkal rambut, batas bawah dagu, batas kiri kanan telinga. Baru bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian tayamun dalam berwudu, dalam perbuatan yang baik, tetap tayamun, bukan tayamum. Bukan tayamum. Kalau tayamum ganti wudu, ini tayamun. Apa arti tayamun? Serba kanan. Jadi berwudu dimulai dari kanan, bukan dari sini ditaruh, dari kanan. Ingat, pangkal